Yo 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 yo, what's up bro, selamat siang. Masih bersama Dinda Gemes. Masih seperti biasa, kegiatan kita masih seperti selalu sebiasanya, yaitu di bengkel, di bengkel, di bengkel, dan selalu di bengkel. Hari ini kita akan mereview, siang ini kita akan mereview atau servis Honda Vario 150 LED. Honda Vario 150 LED ini berkapasitas 150 cc. Ini kata orangnya nggak ada penyakit yang berarti. Cuman dalam arti begini, Mas, motor saya kalau dibawa jalan itu serasa kayak ada suara tikus gitu, cericit 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 gitu Mas. Kira-kira opone ya Mas gitu kan? Kira-kira apanya ya Mas gitu kan? Padahal belum lama ya tak servis gitu kan. Kemarin kata bengkel yang di sana itu nggak ada penyakitnya ini Mas, maksudnya nggak ada yang perlu diganti Mas gitu kan, nggak ada yang tanda-tanda misalnya kayak spare partnya harus diganti atau apa gitu Mas gitu kan. Terus ya udah Pak, kita cek dulu ya gitu kan. Setelah kita cek, setelah kita analisa, setelah kita lihat semua, setelah kita coba sebentar bahwa memastikan kira-kira apanya yo gitu kan, apakah bener ada suara tikusnya, katanya cicit gitu waktu di jalan, waktu dibawa jalan itu seperti itu. Kita tes sebentar. Setelah kita tes, setelah kita analisa, itu kira-kira perkiraan kita sebagai seorang bengkel, perkiraan kita sebagai seorang teknik, itu kemungkinan besar ini sekedar kotor. Itu pertama, kemungkinan besar sekedar kotor. Kedua, ini bagian fan bel kemungkinan kendor. Ketiga, fan belnya ini kemungkinan bisa kotor karena debunya dari kampas ganda. Nah, kemungkinan seperti ini, kemungkinan ini bisa terjadi yang nomor 1 atau yang nomor 2 atau yang nomor 3, kita belum tahu. Ini baru kemungkinan. Maka dari itu, sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar bisa selalu mengikuti perkembangan dunia perbengkelan bersama Dinda Gemes. Oke, lanjut. Singkat cerita, setelah kita cek, setelah kita bongkar, ini sebenarnya nggak ada permasalahan yang berarti ya gitu kan. Intinya bagian ruler bagus, bagian fan bel juga bagus ya. Biasanya kalau identik, kalau misalnya kayak bunyi ada kemeracak atau kemericit kayak suara tikus yang dimaksud bapaknya tadi, biasanya yang kita alami itu fan belnya kendor, entah karena perumahan CVT yang bermasalah atau perumahan ruler yang bermasalah. Kemungkinan kesembuhan seperti ini nih sering terjadi. Cuman untuk saat ini, untuk motor ini Vario 150 LED ini nggak ada masalah yang berarti ya. Ini kita pastikan atau kita sudah cek semua. Ini intinya itu cuman kotor ya, cuman kotor di bagian fan bel. Nah, kok di dalam bisa kotor Mas, kotoran dari mana gitu. Misalnya timbul pertanyaan seperti itu, kita jelaskan, Pak, motor ini kan nggak pernah dibongkar kayaknya ya, lama nggak pernah dibongkar gitu. Iya Mas, memang. Lah tapi kotorannya dari mana Mas? Kotorannya sekondi Mas gitu kan. Nah, setelah kita cek semuanya, kita kasih tahu sama bapaknya atau sekiranya yang menjadi grundelan bapak, bahwa kok motorku muni jericit-jericit gitu kayak suara tikus gitu, apanya yang sekiranya mau diganti ya ganti aja Mas, cuman saya pengen tahu rusak iki opo Mas gitu kan. Nah, oke, kita memastikan kepada bapaknya, menerangkan kepada bapak, menjelaskan kepada beliau bahwa motornya nggak ada yang rusaknya, berarti itu nggak ada, semuanya nggak ada yang perlu diganti. Cuman ini bagian fan bel ini kotor, jadi kotor debu dari kampas yang gesekan sama perumahan kampas. Ini akan menimbulkan debu, dalam arti dia akan sedikit terkikis dari kampas gandanya ini. Nah, ini
debunya banyak banget, banyak banget seperti ini menandakan kalau motor metiknya nggak pernah dibongkar atau dibersihin. Nah, gunanya servis, gunanya membersihkan bagian gardan atau CVT ini, pertama kita membersihkan debu-debu seperti ini, itu pertama. Keduanya, kalau debu ini nggak pernah dibersihin, kalau ruang fan belt atau ruang CVT ini nggak pernah dibersihin, itu biasanya ini akan melicinkan. Atau fan belt ini kan biasanya sistem kerjanya dia kan naik turun gitu kan. Waktu digas dia naik, yang sebelahnya turun gitu kan. Jadi dia mengembang nutup. Kalau ini dibiarkan, debunya banyak berhamburan di ruang fan belt, otomatis sistem kerja fan belt, proses kerja fan belt ini akan terganggu, dalam arti licin. Seharusnya dia keset dengan tenaga, sekali angkat gas dia sudah loncat atau spontan, dia akan licin oleh debu ini gitu kan. Nah, alangkah lebih baiknya kita sarankan Mbok Yao datang ke bengkel, konsultasikan motor sampean. Kalau sekiranya ada tanda-tanda atau yang bermasalah, sekiranya mungkin ada bunyi atau yang nggak enak, intinya seperti itu, segera konsultasikan ke bengkel, segera konsultasikan kepada siapa yang langganannya yang sekiranya dipercaya untuk menanggulangi motornya, agar tidak terjadi kefatalan, agar tidak terjadi hal-hal yang lain yang akan mengakibatkan fan belt ini kemungkinan putus, akan mengakibatkan rollernya pecah, akan mengakibatkan kampas gandanya ambrol. Nah, kemungkinan seperti ini akan terjadi jikalau hal-hal sekecil ini misalnya nggak pernah diservis, nggak pernah dicekkan ke bengkel, nggak pernah dirawat. Yang taunya hanya cuma naikin motor, ganti oli, nggak pernah ngecek sama sekali, itu akan berakibat fatal. Salah satunya biasanya putus fan belt. Kalau kita sudah putus fan belt di tengah jalan, resikonya tanggung penumpang. Oke, sampai di sini bisa dipahami penjelasan kita tentang betapa pentingnya merawat motor metik, terutama bagian fan belt atau CVT gitu kan. Kadang-kadang orang enak begini ya, lah motorku nggak pernah mogok, lah motorku nggak pernah bermasalah, biarin wae lah tak tumpaki wae sampai ambrol, tak tumpaki wae lah sampai bermasalah misalnya gitu, menunggu bermasalah. Itu sebenarnya hal yang salah menurut kita ya. Kita sarankan jangan menunggu motor ini rusak, jangan menunggu motor ini bermasalah baru kita servis ke bengkel. Nah, alangkah lebih baiknya mencegah itu daripada membiayai lebih banyak. Artinya kita servis rutin, kita servis ganti oli sama servis rutin, ngecek bagian fan belt atau CVT. Ini akan menguntungkan kita. Selain kita enak dalam mengendarai hasil dari servisan, ini spare part yang ada di dalam ini akan awet terjaga, terlindungi, terawat. Beda sama motor yang nggak pernah dirawat, motor yang nggak pernah dibuka, motor yang nggak pernah diservis. Ini kita nggak tahu kondisinya dalam kayak apa. Mekanik pun juga nggak tahu kalau motor ini nggak pernah dibawa ke bengkel. Tahu-tahu motor ini jebol, tahu-tahu motor ini fan beltnya pagat, tahu-tahu motor ini fan beltnya putus. Nah, sebelum hal-hal besar terjadi, kita sarankan untuk hal sekecil ini dilakukan. Sekecilnya kayak apa? Ya seperti ini, servis ringan, bersihin fan belt, oli mesin diganti kalau sudah wayahnya. Nah, ini sebenarnya kan hal sepele ya kan. Cuman alangkah bagusnya kalau hal seperti ini kita lakukan rutin. Misalnya servis 2 bulan 3 bulan sekali, dicek ke bengkel sambil ganti oli. Dicek, Mas, tolong motorku cobaan sekira-kira apa nih Mas gitu kan. Kalau misalnya belum ada dana, belum siap, ya nggak masalah, cuman sekedar konsultasi sih nggak masalah. Kita sebagai bengkel selalu membuka ruang, selalu memberi kesempatan untuk para pasien-pasien yang mempunyai motor, yang mempunyai kendala, untuk mengkonsultasikan, untuk
dalam arti mengadaptasi untuk menanyakan keluhan apa yang dirasakan para pasien, itu kita bebas, kita terbuka, gratis kalau sekedar konsultasi. Dan kita sarankan kalau memang sekiranya untuk harus diservis, harus diganti, ya kita terangkan apa adanya. Wong kita mekanik, wong kita itu orang teknik, kita itu harus bisa menjelaskan, kita itu harus bisa menganalisa motor ini wayahnya misalnya, oh ini kayak suaranya kasar nih, harus dicek olinya, entah olinya mesin atau gardan misalnya. Oh ini suaranya gini, ini kira-kira bagian panbelnya harus dicek dulu gitu kan. Kalau misalnya orang panik, kalau ganti berapa mas, biayanya berapa, banyak enggak, biaya duitnya banyak enggak, misalnya timbul keraguan-keraguan seperti ini, mending dibuka dulu, diservis dulu, dilihat dulu, mau sekedar memastikan. Toh kalau nanti ada apa-apa juga pelanggan juga yang mempunyai motor ini yang resiko di jalan gitu kan. Intinya seorang mekanik ini bertujuan baik untuk gimana penumpang ini, pasien yang punya motor ini aman dan nyaman dalam mengendarai motor gitu. Intinya seperti itu. Kadang-kadang beda orang beda trik ya, caranya pun beda. Cuman yang pasti kalau kita sebagai seorang bengkel, tujuannya ini hanya satu, demi kenyamanan sang pasien untuk motornya sendiri gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan video ini, dengan simakan video ini akan bermanfaat bagi para konsumen, para pasien, para mas-mas, mbak Ayu semuanya yang di rumah yang sekiranya mempunyai motor metik yang berhubungan sama CVT, itu ada permasalahan, ada suara yang sekiranya nggak enak, ada gerundelan unek-unek dari bagian motor sampean yang mau ditanyakan, monggo silahkan isi kolom komentar di bawah ini, nanti akan kita jawab satu persatu. Nanti akan kita review semuanya yang sekiranya ada gerundelan, ada lo mas motorku kok gini, kira-kira nek mbaiki piro, lah mas nek kira-kira misalnya bongkar kuwi ganti kuwi piro. Nah misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, hal-hal seperti itu mending ditanyakan daripada nanti wae lah, ongko bae lah gitu ya. Daripada seperti itu nanti akibatnya fatal. Kita sebagai bengkel sekali lagi sekedar menyarankan. Intinya di dalam video ini kita berbagi ilmu, share pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang sekiranya untuk para senior atau para master mekanik, kita minta izin untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi atau share tentang ilmu perbengkelan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekiranya bagi yang mekanik senior atau para masternya bengkel yang sekiranya nggak cocok, ada yang nggak cocok di hati, mohon dimaafkan. Sekali lagi kita minta maaf, mohon kritikan dan sarannya agar kita lebih baik lagi dalam membuat atau merangkum sebuah video yang sekiranya tujuannya untuk berbagi pengalaman dalam dunia perbengkelan. Oke lanjut, terima kasih sudah menyimak video ini sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi bisa difahami ya, maksud dan tujuan kita membersihkan fan belt CVT ini intinya hanya sekedar untuk merawat atau menyervis, sekalian melihat, ngecek apakah motor ini ataukah motor itu ada penyakit yang sekiranya serius harus ditangani atau sekedar bersihin. Nah gitulah intinya, tujuannya seperti itu. Nah ini kita sudah pasangi semua ya, pasangi bagian fan beltnya, rulernya, intinya nggak ada yang bermasalah. Dari fan belt, dari ruler, dari kampas ganda nggak bermasalah. Ini yang bermasalah, yang berbunyi tadi karena debunya banyak banget. Debu yang dihasilkan dari kampas ganda dalam sekian lama nggak pernah dibongkar, nggak pernah dibersihin, ini akan mengakibatkan licinnya fan belt. Sistem kerja fan belt ini dia kurang bebas, dalam arti sekali diangkat gas ini akan menimbulkan bunyi. Intinya di bagian fan belt ini kotor karena debu, jadi menimbulkan suara bunyi alias kayak suara tikus. Oke, bisa difahami ya penjelasan seperti ini. Intinya penyakitnya ringan, servis rutin, nggak ada yang perlu diganti ya, perawatan
Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat video bagi yang pengen menyaksikan atau bertukar pengalaman atau bertukar pendapat atau bertukar pikiran tentang dunia perbengkelan. Monggo silahkan gabung dengan video ini. Kalau sekiranya ada yang nggak cocok, mohon dimaafkan. Sekali lagi kita minta maaf. Oke, ini kita sudah pasang bagian gardannya. Kita tinggal cek ya. Untuk vario 150 LED ini Honda Matic berkapasitas 150. Ini memang luar biasa tenaganya, makanya motornya harus benar-benar sering dirawat demi kenyamanannya. Bagaimana sekiranya motor ini selalu terkendali, nggak ada resiko di jalan. Nah ini mengantisipasi hal-hal seperti itu, ini sangat perlu. Oke, terima kasih sudah mengikuti dunia perbengkelan bersama Dinda Gemes. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat. Sekali lagi terima kasih, thank you.